warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ada guru besar, ada guru saya yang masih kecil juga, Dr. Asmini. Ada mantan bos saya juga, Dr. Sunartono. Saya masih pakai korpri Pak sekarang. Tadi setelah melihat presentasi dari saya, presentasi Dr. Alfian jadi teringat cemen ya. Udah nggak lihat ya? Stand up comedy yang di Indosiar atau ada stand up comedy setiap malam, itu lucu sekali ya Pak Cemen. Sekarang akan saya lanjutkan, ini bukan pengajian tapi belum saya pakai kerudung. Seperti disampaikan oleh Dr. Gunadi tadi, apa yang ingin saya sampaikan adalah tentang bagaimana kita merespon reviewer. Tapi sebelumnya mohon maaf, saya mau perkenalan dulu, kayak sepertinya banyak wajah-wajah yang saya juga belum kenal. Jadi saya Rina Triasih, saya dari bagian anak di divisi respirologi. Di respirologi kami ada berempat, jadi ada Dr. Roni Naning, itu subspesialisnya paru kanan. Kemudian Dr. Amalia, beliau paru kiri. Saya juniornya, saya bagian T-helper, dari bagian disuruh-suruh presentasi dan sebagainya. Kemudian alhamdulillah dalam 4 tahun terakhir ini saya sudah bisa publikasi 16 publikasi internasional, dan tahun ini paling produktif ada 7 publikasi. Jadi saya mau sharing bagaimana untuk tips-tips respon ke reviewer. Bagi saya sendiri, kalau di reject itu bukan suatu hal yang menyakitkan, karena saya memahami bahwa saya tidak terlalu menargetkan publikasi saya terlalu tinggi, tetapi saya akan selalu mencoba pertama untuk yang impact faktornya tinggi. Begitu dapat yang impact faktornya tinggi di reject, mereka akan memberitahukan ke saya kenapa ini di reject. Dulu pernah karena ini retrospektif, jadi tidak masuk di scope kami. Oh, ini lebih cocok ke yang jurnal public health dan sebagainya. Tetapi yang paling membuat kita akan mempunyai pekerjaan besar lagi, itu adalah pada saat kita mendapatkan respon dari reviewer, diterima dan ada responnya. Banyak hal yang harus kita lakukan. Oke. Jadi ini setiap kali saya mengikuti presentasi tentang bagaimana publikasi internasional, gambar ini adalah gambar favorit dari para presentan, karena pada waktu kita submit itu seolah-olah ini para reviewernya itu sudah siap untuk menyerang kita. Jadi agak stressful juga gitu. Bagaimana kita mencerna, mensiasati review itu, kemudian bagaimana kita merevisi manuskrip kita setelah mendapatkan respon dari reviewer, kemudian menulis surat ke editor dan hasil review kita, dan terakhir adalah kesimpulannya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi ini mungkin kemarin sudah disampaikan secara panjang lebar. Ringkasannya adalah seperti ini. Pada saat kita mensubmit, ini kemudian akan diterima oleh editor. Nah, editor ini akan men-screening apakah manuskrip kita ini sudah sesuai dengan persyaratan-persyaratan dasar yang ada di masing-masing jurnal, yang masing-masing berbeda. Masing-masing jurnal akan berbeda-beda requirement-nya. Kemudian bila ternyata memenuhi syarat-syarat untuk jurnal tersebut, biasanya adalah scope-nya atau topiknya sesuai atau tidak. Kemudian editor ini akan menunjuk reviewer, dan dia akan menulis email dulu minta reviewernya mau atau tidak. Kalau mau, kemudian reviewer ini akan mereview jurnal kita dan memberikan recommendation. Kemudian editor ini akan mengumpulkan hasil dari reviewer tersebut, dan hasil akhirnya ini sebenarnya adalah oleh editor. Jadi reviewer ini hanya mereview dan memberikan rekomendasi. Karena walaupun saya pernah mereview jurnal, artikel saya tolak, tetapi ternyata akhirnya jurnal itu dipublikasi juga. Karena ada peer review tadi, tidak hanya satu reviewer gitu. Ada juga yang saya terima artikelnya itu, tetapi ternyata tidak dipublikasi. Nah, dari situ saya juga belajar sebagai reviewer, oh yang ternyata seperti ini itu harusnya begini dan begitu. Nah, selanjutnya ini ada keputusannya apakah dia ditolak atau dia diterima. Oke.
Ini salah satu checklist saja sebelum dari sisi kita sebagai sebagai penulis, pastikan dulu sebelum kita submission, karena alasan utama ditolaknya jurnal kita pertama kali itu karena kontennya itu tidak sesuai dengan jurnal yang kita tuju, di samping kualitas dari metodologi penelitian kita. Jadi kita pastikan dulu bahwa jurnal kita ini tidak, atau artikel kita ini, manuskrip kita ini sebenarnya dia skupnya harusnya yang luas. Kalau skupnya hanya mewakili kota Jogja saja, itu kemungkinan ditolaknya tinggi gitu ya, karena tidak bisa digeneralisasi untuk digunakan secara luas. Karena jurnal itu kan akan mencari artikel yang kemungkinan disitasinya oleh penulis lain tinggi, sehingga akan meningkatkan impact faktor dari jurnal tersebut. Kemudian jurnal-jurnal atau artikel manuskrip yang ditolak itu biasanya yang sudah diketahui umum tentang topiknya itu, kemudian dia tadi skupnya juga limited, dan novelty-nya dan signifikan dari hasil penelitiannya ini tidak bermakna atau tidak memberikan signifikansi untuk sumbangan ke ilmu pengetahuan. Selanjutnya tentang peer review. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Gunadi. Kenapa sih diperlukan peer review itu? Sebenarnya ini adalah untuk memastikan bahwa artikel yang akan kita publikasi ini benar-benar kualitasnya bagus. Jadi sebenarnya reviewer ini membantu kita supaya meningkatkan kualitas dari apa yang sudah kita tulis. Jadi dia memastikan bahwa ini logik, jadi penelitian kita ini bisa diterima dengan akal, alasannya ada. Kemudian juga memastikan bahwa penelitian ini adalah asli dan dia juga mempunyai kemaknaan. Kemaknaan ini bukan berarti bahwa hasilnya harus berbeda bermakna gitu enggak ya, karena negative result dari penelitian kita itu juga bermakna untuk menyumbangkan ilmu baru tentang topik yang kita teliti. Kemudian juga memastikan bahwa metodologi yang kita kita pakai itu juga sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian memastikan juga bahwa hasilnya itu, konklusinya itu juga ditunjang oleh bukti-bukti yang ada. Jadi jangan sampai kok konklusinya hasil penelitiannya membahas tentang sesuatu misalnya pemberian atau kontak tracing pada anak-anak itu ternyata meningkatkan case detection pada TB pada anak. Kemudian conclusionnya adalah perlu dilakukan penyuluhan misalnya untuk petugas-petugas kesehatan tentang kontak tracing ini. Padahal penelitian kita tidak membahas tentang penyuluhan, hanya menunjukkan bagaimana ini meningkatkan case detection rate. Jadi jangan memakai bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang biasanya adalah kalimat Indonesia Raya tetapi tidak berkaitan dengan hasil penelitian kita. Kemudian yang nomor 5, ini reviewer itu tadi disampaikan Dr. Gunadi, di cover letter kita bisa menulis reviewer yang kita inginkan dan yang tidak kita inginkan. Itu di salah satu jurnal mungkin seperti itu. Di jurnal yang lain pada proses pada waktu kita mau mensubmit itu sudah ada pilihan atau siapa reviewer yang kamu inginkan, siapa yang tidak kamu inginkan. Jadi tidak perlu ditulis di cover letter. Mengapa seperti itu? Karena jurnal ini mengapresiasi kita, menganggap kita tahu siapa sih expert in the field gitu. Jadi kalau kita penelitiannya misalnya karena bidang saya di TB anak, jadi saya dianggap lebih tahu siapa saja yang ahli di bidang ini. Kemudian kalau mereka ahli di bidang ini tentunya mereka menguasai, sehingga tentang referensi-referensi terbaru pun ini adalah juga merupakan tanggung jawab dari reviewer. Jadi reviewer akan tahu bahwa ini bukan punyanya si X yang disitasi ini. Ini harusnya sudah ada penelitian terbaru lagi tentang topik ini. Jadi dia nanti akan memberikan rekomendasi untuk menambahkan referensi.
Kemudian jangan menyepelekan referensi, ya tadi sudah disampaikan Pak Cemen, Pak Alfian. Kalau kita mau menulis publikasi atau sekarang menulis tesis itu menurut saya wajib hukumnya kita pakai reference manager, mau pakai EndNote, mau pakai Mendeley, pakai Rehman dan sebagainya. Itu sudah UGM gitu loh. Kalau kita masih pakai yang manual itu menyengsarakan hidup kita. Apalagi jurnal-jurnal sekarang mintanya Vancouver. Kalau Vancouver begitu kita nambah satu referensi, terus angkanya akan berubah. Nah itu nanti malah jadi hidup kita habis untuk urut ke referensi. Jadi pakailah EndNote atau Mendeley, dan saya kira sudah ada kursusnya di perpustakaan ya sekarang. Mudah kok, kalau belajar sendiri juga bisa. Oke, sekarang ini adalah kita ke proses reviewnya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa paper itu akan ditujukan ke editor, editor menunjuk reviewer, kemudian reviewer akan dikontak, kemudian reviewer mereview, kemudian ini akan disampaikan ke kita hasilnya, kemudian kita akan melakukan modifikasi atau revisi, kemudian submit kembali, kemudian ini akan dibaca kembali oleh reviewer sama editor, kemudian diputuskan apakah jurnal ini akan submit atau tidak. Di samping jalur yang biasa tadi, ada beberapa jurnal biasanya yang impact faktornya sangat tinggi seperti Lancet ini, dia mempunyai initial editor reviewer. Jadi sebelum sampai ke reviewer, editor ini sudah men-screening, bisa men-screeningnya dengan cover letter seperti tadi disampaikan Dr. Gunadi. Dari cover letternya aja udah kelihatan bahwa ini tidak masuk ke jurnal kita gitu. Kenapa seperti ini ya? Karena dia menghemat waktu. Para reviewers itu orang-orang yang sangat sibuk, dan mereka biasanya reviewer di beberapa jurnal. Jadi dia belum sampai reviewer sudah ditolak, itu juga ada. Selanjutnya apa saja yang direview itu masing-masing jurnal berbeda. Ada masing-masing. Jadi para reviewer nanti akan diberi topik-topik untuk menilai bagaimana tentang originality-nya dan significance dari studi ini, misalnya bagaimana tentang akurasi dan sebagainya. Tetapi secara umum yang akan dinilai oleh reviewer adalah 3 hal ini. Kita bahas satu persatu. Tentang keaslian dan significance dari penelitian kita, itu akan dipertimbangkan apakah hasil penelitian kita ini memberikan suatu ilmu, suatu isu yang baru, atau kalaupun dia tidak baru, apakah hasil penelitian kita ini masih dibutuhkan untuk mendukung suatu teori yang masih memerlukan hasil penelitian yang selanjutnya. Misalnya ada beberapa hasil penelitian yang masih kontroversi. Satu penelitian menunjukkan bahwa obat X ini bermanfaat untuk suatu penyakit, sedangkan penelitian yang lain tidak. Nah, penelitian kita ini menyumbangkan supaya nanti bisa untuk menyusun suatu meta-analisis misalnya. Kemudian yang ketiga, ini apakah konteksnya sudah sesuai, dan sekali lagi referensi ini juga sangat penting. Jadi jangan sembarangan mencantumkan referensi, apalagi kalau tesis mahasiswa S2 atau S3 itu referensinya sampai ratusan gitu. Begitu ditanya ini dibaca enggak gitu. Jadi dia cuma judulnya aja yang sesuai langsung dimasukkan. Kalau referensi kan harusnya memang kita merefer dan kita membacanya. Kemudian akurasi dan clarity-nya. Ini apakah ada benang merahnya gitu ya, scientific development-nya itu terlihat atau enggak di artikel kita. Kemudian tadi sudah kesimpulannya itu didukung oleh hasil penelitian kita yang kita tuliskan dalam riset. Kemudian yang nomor 3 ini juga membuat para reviewer bahagia, tidak marah. Saya kok malah ada marah-marah, tadi banyak sekali disitasi dari Dr. Yodi kalau editornya atau reviewernya marah. Tetapi kalau kita biasa menulis sesuatu itu dengan menulis dengan sederhana sajalah, sederhana dan mudah dipahami, ini akan memberikan nilai plus. Kemudian ini juga self contained, itu artinya bahwa
penelitian kita ini menjelaskannya tidak usah merefer ke penelitian yang lain. Jadi seperti yang di dalam penelitian yang dilakukan oleh X tahun berapa gitu, tapi kalau bisa tidak terlalu banyak untuk merefer, itu kita self content. Kemudian gambar dan tabel ini juga tidak usah terlalu berlebihan, tidak usah banyak-banyak, kita yang sedang-sedang saja, tetapi dia sudah bisa menggambarkan apa yang hasil penelitian kita. Kemudian ini tadi adalah appropriateness-nya, dia sudah sesuai, scope-nya sesuai dengan jurnal yang kita tuju. Ini kesimpulannya, tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Alfian. Jadi ada beberapa jurnal masing-masing berbeda kesimpulannya, tetapi secara umum apakah dia diterima tanpa revisi? Ini sangat-sangat jarang. Kemudian mungkin revisi minor atau mayor, biasanya kalau yang ini dia diterima tetapi harus revisi, yang ini dia ditolak, kemudian tetapi dianjurkan untuk mensubmit kembali setelah ada revisinya, dan yang terakhir jelas-jelas dia ditolak. Ditolak itu ya karena papernya tidak adekuat, atau bukan karena papernya jelek tetapi tidak sesuai dengan konteks dari jurnal ini. Nah, bagaimana sekarang kita kalau menerima hasil review ini? Jangan bersedih hati, jangan terlalu stres kalau menerima hasil review yang panjang-panjang ini, karena ini Profesor Steinberg dari Yale University itu dia tidak pernah di salah satu jurnal ini tidak pernah ada jurnal yang langsung di accept without revision. Jadi semua jurnal mesti akan revisinya raketang, itu revisi di daftar referensinya. Revisi nama autornya nggak pernah ya, disuruh ganti nama gitu, nggak ada. Ada beberapa tipe reviewer, ini sebagai pengetahuan saja. Jadi ada reviewer itu yang jahat loh, yang dia sifatnya mencari-cari kesalahan, ada malah yang membunuh gitu. Jadi dia cuma ingin yang dicari kesalahannya saja, tetapi ada juga yang manut-manut saja. Oh, oke, ini udah bagus, ya Pak Tino Sidin lah, semuanya bagus gitu. Jadi ada kemungkinan bahwa kita akan mendapatkan reviewer yang jahat tanda petik, tapi tidak apa-apa, tidak usah dimasukkan ke hati. Oke, jadi kalau kita menerima hasil review gitu, udah wah ada hasil review, biasanya 2-3 bulan, nunggunya lama. Waduh, ada hasil reviewnya. Oke, baca dulu semuanya, kemudian simpen di drive kita yang aman gitu ya. Terus jangan pikirkan hasil review itu ya, karena mesti banyak sekali dan bikin kita agak mual gitu, mual muntah gitu. Lupakan saja, seminggu udah kita pergi dulu cuti gitu. Terus setelah itu balik lagi, baca lagi pelan-pelan, baru kita mendiskusikan hasil review ini dengan co-author kita ya. Jadi nanti kalau sudah pernah merasakan menerima review, memang yang nomor 2 ini penting gitu, karena begitu menerima pertama, waduh kok banyak banget ini yang harus direvisi. Terus sekarang setelah itu kita merevisi paper kita. Jadi pelajari baik-baik komentarnya itu, suggestion-nya, kemudian kita siapkan untuk menulis revisi dan letter for resubmission-nya. Pada waktu kita mau merubah atau merevisi paper kita, itu yang penting adalah semua komentar dari reviewer ini harus diadres itu ditanggapi ya, apapun itu, bahwa dia komentar yang sepele-sepele aja itu ya harus dijawab. Jawabnya raketan thank you gitu. Thank you, I agree with your comment gitu misalnya. Kemudian menanggapi semua komentar itu tidak selalu berarti bahwa kita harus mengubah. Ya, cuma cukup thank you saja, oke, sudah bisa-bisa saja. Kemudian ini kita mendiskusikan ya, karena tadi nggak mungkin ada penelitian hanya satu orang saja, maksudnya kita bersama-sama kita diskusikan, setuju enggak dengan yang reviewer ini. Biasanya salah satu penulis utama ini yang akan merespon dulu, kemudian di-emailkan ke semua
penulis yang lainnya, co-authornya untuk minta tanggapannya. Yang di sini ini kita mau menjawab seperti ini bagaimana? Apakah kita ubah atau kita tetap pada tulisan asli kita itu? Tetapi yang paling sering itu bahwa mengubah seperti yang diinginkan reviewer itu adalah cara yang paling mudah dan paling aman. Jadi kalau reviewer sudah diikuti biasanya dia senang-senang saja dan kita akan kans untuk dipublish itu lebih tinggi. Selanjutnya tadi kita mengadres, kemudian address tidak berarti dia itu mengubah, dan mengubah itu tidak berarti dia revamp. Revamp itu perubahan besar-besaran gitu ya. Nah, bisa saja kita cuma mengganti kata-katanya atau menambahkan referensi atau menambahkan gambar atau tabel yang diinginkan oleh reviewer itu. Yang sering membuat kita pusing kepala itu adalah pada saat kita harus terutama ini yang paling susah, mengerjakan lagi penelitiannya. Wah, ini pindah jurnal aja. Tetapi pada waktu kita harus kembali lagi ke data mentah kita, karena kadang-kadang mereka menanyakan, ini kan harusnya tidak begini. Waduh, data mentahnya harus dibuka lagi. Jadi kita buka ke epidatanya atau kembali lagi ke SPSS atau ke Stata. Jadi kalau publikasi mau menulis itu sebaiknya filing dari data-data kita itu dibuat yang rapi, karena sangat mungkin kita menulis sekarang publikasinya 2 tahun lagi. Itu bukan sangat mungkin, sangat sering seperti itu. Jadi publikasi sudah penelitiannya tahun 2015, kita baru publikasi 2017. Nah, ini yang harus selalu diubah pada manuskrip kita kalau di review itu kalau ada error teknis gitu. Jadi tulisan-tulisan titik, koma harus seperti ini, itu sudah tugasnya reviewer dan kita harus mengubahnya. Kemudian referensinya juga salah, ini juga harus diubah. Kemudian kalau ada kata-kata di mana reviewer itu bilang I did not understand the sentence in the second paragraph, itu adalah cara halus dia bahwa ini kok salah ya kata-katamu itu. Jadi ini kita juga harus mengubah misalnya. Karena apa? Kalau reviewer aja tidak paham, berarti pembaca umum juga mestinya tidak paham kalimat ini gitu. Jadi kita mestinya kalau udah ada kalimat seperti ini dari reviewer itu harus kita tanggapi dan kita harus mengubah dengan yang lebih jelas lagi. Kemudian kalau ada bagian-bagian tertentu yang sudah koreksi atau disebutkan oleh beberapa reviewer, itu juga harus kita ubah, harus dirubah. Jangan mencoba untuk bertahan dalam topik itu, karena kalau sudah 2 atau lebih reviewer, ini juga impactnya itu reviewer itu kan percobaan pembaca skup kecil gitu. Ini akan dipahami tidak oleh pembaca yang lebih luas lagi. Oke, kemudian bagaimana kita merevisi paper kita yang kita sudah membaca reviewernya tadi, hasil reviewnya, kita merevisinya itu akan kita bagi menjadi 2 review yang diberikan oleh para reviewer itu, yang mudah dan yang sulit. Mana yang kita mulai dulu? Yang mudah dulu apa yang sulit dulu? Sebaiknya yang mudah. Kenapa? Karena mudah. Tapi kalau untuk review itu sebaiknya kita mulai yang sulit dulu, karena ini akan butuh waktu yang lama gitu. Jadi kalau kita nanti yang sulit-sulit ini dikebelakangkan, tahu-tahu waktu kita sudah habis. Kita hanya diberi waktu untuk merevisi artikel kita itu 2-3 bulan. Itu tidak sebentar loh, 2-3 bulan, apalagi dengan kesibukan para staf ini yang begitu sibuknya. Jadi kadang-kadang kita harus menyediakan make time. Jadi sebenarnya kunci dari publikasi itu bukan rahasianya, tidak ada rahasia apa-apa, tetapi kita harus make time. Jadi kita harus duduk diam seperti ini di sini di karantina, tidak boleh keluar,
nulis gitu. Seminggu sebenarnya selesai kalau kita punya waktu, tetapi ya masih harus baca hasil EEG ya Pak. Praktek juga tutup juga. Praktek pulang dari Sarjito jam 4 sampai rumah setengah 5, jam 5 praktek, jam 10, 11 baru selesai, udah tidur lagi, besok gitu lagi, nggak sempat kita menyentuh manuskrip kita. Itu jadi harus make time. Oke ya. Jadi kita mulai dari yang sulit dulu. Kemudian setelah kita merevisi, tergantung dari apa yang diberikan oleh reviewer itu, kemudian kita menyampaikan hasil revisi kita ke editor dan ke reviewer. Jadi kita buat surat untuk editor yang isinya adalah ringkasan dari perubahan-perubahan atau defense kita, bahwa menurut kami ini tetap seperti itu karena begini begitu. Kemudian yang kedua adalah menulis respon untuk setiap reviewer. Yang editor ini tulis belakangan aja. Yang kita tulis dulu yang respon terhadap reviewernya itu, nanti kalau ini sudah ditulis baru letter to editors ini adalah untuk apa namanya ringkasan dari apa yang sudah kita tulis ke reviewer. Nah ini contoh dari letter to editorsnya. Jadi ada opening paragrafnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Gunadi. Jadi saya kira ini nanti bisa di copy, bahasa Inggrisnya kita ngikut aja, nggak apa-apa copy paste, tapi jangan lupa judulnya diganti sama tanggalnya dan sebagainya ya. Karena bahasa mereka ini sudah bahasa paten Inggris banget gitu, bukan yang Inggris salah paham tadi ya. Kalau Inggris kita yang Inggris salah paham tadi. Kemudian kita sampaikan bahwa kita sudah memodifikasi manuskrip. Kemudian ini adalah ringkasan dari perubahan-perubahannya. Kemudian yang terakhir kita mengucapkan terima kasih gitu. Nah, selanjutnya untuk respon reviewer ini reviewer ini kuncinya di thank you in gitu ya. Kita mengucapkan terima kasih nanti akan berkali-kali. Kemudian ada summary of changes-nya juga. Kemudian kita ada komen one by one. Jadi satu persatunya nanti kita beri komentarnya dari apa yang disampaikan oleh reviewer, dan selanjutnya thank you lagi gitu. Nah caranya itu, cara bagaimana kita menuliskannya, kita copy paste aja atau cut paste dari yang ditulis oleh reviewer itu di words kita yang baru. Kemudian nanti baru masing-masing kita jawab langsung di bawahnya. Kemudian kalau ada perubahan dalam manuskrip kita sebutkan secara spesifik perubahan apa yang kita buat, kemudian lokasinya di mana, ya di halaman berapa, di baris berapa, di paragraf berapa, supaya bisa langsung dituju oleh reviewernya itu. Kemudian kalau kita defense itu berikan alasan yang meyakinkan, kemudian yang solid dan yang sopan ya, jangan marah-marah ke reviewer. Itu sudah kalau udah marah-marah tanggungannya tidak diterima, dia mesti akan kok malah marah-marah seperti ini gitu ya. Kemudian thank you itu banyak-banyak, tetapi jangan terlalu banyak. Nah, nanti diukur sendiri berapa ukurannya itu. Ini beberapa contohnya untuk pembukaannya, opening paragrafnya. Jadi ada dua versi, ini nanti mau pakai yang mana, macam-macam bisa digabungkan juga. Kemudian ini salah satu contohnya respon ke reviewer untuk yang perubahan-perubahan sederhana. Jadi misalnya ini adalah artikel saya tentang chest X-ray pada anak-anak TB yang dari kontak tracing. Ini dia menyampaikan bahwa efusi pleura dan miliari TB di tabel 4 itu bukan temuan yang useful untuk disampaikan karena hanya pada satu kasus saja, jadi tidak usahlah disampaikan. Ya kita jawabnya thank you, this has been removed gitu. Ini yang sederhana saja. Kemudian ini yang masuk yang sederhana, tetapi kita menyampaikan alasannya, dan ini yang agak pusing gitu. Dia menulis review begitu panjangnya, tapi ini menunjukkan bahwa reviewer ini memang benar-benar dia bersungguh-sungguh membaca itu, dia sangat bertanggung jawab akan kualitas dari
artikel kita. Jadi sebenarnya kita harus berterima kasih dia memberikan masukannya. Nah, yang seperti ini nih yang bikin mual-mual lagi, karena kita harus kembali lagi ke data kita yang data mentahnya. Nah, salah satu triknya juga kalau kita setuju, this is an important point gitu. Jadi dia juga sudah membahagiakan si reviewer ini. Kemudian kita sampaikan bahwa ini saya tetap akan menuliskan ini karena alasannya begini. Jadi kan oleh reviewer tadi disuruh mengganti, tidak usah yang simptomatik asimptomatik untuk dituliskan, tetapi kami menganggap ini penting karena begini. Jadi kita coba menyampaikannya dengan yang sopan. Jadi tidak harus semua kemauan reviewer itu kita ikuti, tapi kita bisa menyampaikan alasannya. Ini closing paragrafnya, saya kira hanya contoh saja, nanti bisa dibuat sendiri. Yang terakhir ini, jadi kalau kita menerima review jangan dipikirkan, jangan terlalu sensitif ya, jangan jadi orang yang sensitif terus jadi sedih banget gitu, terus merasa seperti pekerjaan kita kok disalah-salahin, padahal nulisnya sudah berbulan-bulan gitu, nggak usah dipikir banget-banget lah. Kemudian kita juga harus sudah siap-siap nih, kalau submit mesti akan ada salah satu reviewer yang dia akan agak tajam, agak kejam gitu. Selanjutnya pada waktu kita mengadres reviewer ini, kita jangan lupa yang mengerjakan yang sulit dulu, kemudian ini kita komunikasikan perubahan-perubahan yang kita buat, dan jangan lupa kita diskusikan dengan co-author kita. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan tentang respon reviewer. Terima kasih.